Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai acara ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena materi itu tentang tawakal. Tawakal dalam hal menggapai surga Allah dengan memahami tawakal. Apakah tawakal itu? Apakah tawakal hanya pasrah saja tanpa berusaha? Nah, untuk itu, mari kita simak kajian dari Bunda Nani Suhartini SAG. Beliau mengajar PAI di SMPN 2 Indramayu. Adapun setelah pemaparan materi akan melangsungkan sesi tanya jawab. Pada yang terhormat, Bu Nani Suhartini, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Liza yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Karena memang ini juga masih mencoba ya Bapak Ibu, mohon maaf, saya masih sedang belajar. Sebentar. Bentar Bapak Ibu, share kontennya. Terima kasih kesempatannya Bu Liza yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini Bapak Ibu guru hebat dari peserta serta instruktur VCT Batch 6 Jabar 9 Grup 3. Di sesi keempat ini saya akan menyampaikan tentang meraih surga Allah atau meraih surganya dengan memaknai tawakal. Yang saya sampaikan hari ini tanggal 13 April tahun 2020. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Liza, apakah itu tawakal? Baik, kita lanjutkan bahwa apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal itu adalah memang berserah diri kepada Allah ya Bapak Ibu. Tapi bukan berserah diri tanpa usaha. Karena dikatakan tawakal ketika kita berserah diri kepada Allah setelah melakukan semua proses pekerjaan atau amalan yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan secara optimal. Dan ini berawal dari niat. Setiap pekerjaan itu berawal dari niat. Ada satu syarat dalam tawakal ini adalah amalan yang kita lakukan adalah amalan yang baik, amal soleh. Tidak ada orang mengatakan, oh saya tawakal, sementara amalan yang dilakukan adalah amalan yang salah. Itu bukan tawakal namanya ya Bapak Ibu. Nah, untuk dalilnya, kita akan, mohon maaf Bu Mogi, sepertinya ada mikrofon yang aktif. Dalil tawakal ini ada dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi orang-orang yang tawakal itu ternyata ada diterangkan dalam Al-Qur'an.
Surat Ali Imran ayat 159 ini menerangkan tentang tawakal yang diawali dengan keteguhan tekad, keteguhan hati. Itu artinya berawal dari hati, dari niat. Dan Allah mencintai orang-orang yang seperti ini, yang dari awal niatnya sudah baik, amalnya amal soleh, kemudian ketika memikirkan hasil, maka dia menyerahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Nah, orang beriman akan mengakhiri ikhtiarnya dengan tawakal kepada Allah. Tadi saya katakan demikian. Nah, proses tawakal tadi saya katakan berawal dari optimis. Optimis ini apa? Dari niat, yang niat baik ini kemudian membentuk akal kita menjadi berpikir positif, dan dari berpikir positif ini kita melakukan ikhtiar. Ikhtiar maksimal tentunya. Ikhtiar maksimal ini 99% adalah wilayah manusia. Walaupun 1% kekuasaan Allah, takdir Allah justru yang menentukan. Maka tawakal itu sangat penting karena sehebat apapun usaha manusia, tetap yang menentukan akhir dari satu ikhtiar, satu usaha adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdir dan kodok dan kodarnya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini ciri-ciri tawakal. Apakah kita termasuk orang yang bertawakal atau tidak? Kita bisa melihat dari sini. Yang pertama, orang yang tawakal itu dalam pekerjaannya itu sudah nampak. Dia sangat bersungguh-sungguh. Tidak ada sedikit yang membuat dia mudah menyerah. Mungkin di sini di VCT ini salah satu bagaimana kita melatih kesungguhan ya. Kendalanya, kesulitannya luar biasa, tapi kita berusaha. Itulah salah satu dari cara kita bersungguh-sungguh. Yang kedua, orang tawakal ini pasti pandai bersyukur. Apapun hasil yang Allah berikan, dia bersyukur. Apalagi kalau hasilnya sesuai dengan keinginan. Nah, sementara kalau hasil tidak sesuai keinginan, ini ciri yang ketiga. Orang yang tawakal, ketika usahanya tidak berhasil, dia akan bersabar. Apakah dia berhasil kemudian bersyukur atau dia tidak berhasil kemudian bersabar, semuanya itu ada pada ciri keempat. Maka dia harus introspeksi diri. Ketika berhasil, maka dia bertasbih dan mengembalikan semuanya kepada Allah, tidak ada rasa sombong. Sementara ketika dia gagal, dia tidak berkecil hati, dia tidak minder. Lanjut yang Bapak Ibu, ini beberapa perilaku tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha atas dasar niat ibadah kepada Allah. Yang kedua, tidak menggantungkan keberhasilan suatu usaha kepada selain Allah. Yang ketiga, bersikap pasrah dan siap menerima apapun. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak atau keinginan kepada siapapun dan kepada pihak manapun. Dan yang terakhir, bersikap tegar dan tenang, baik dalam menerima keberhasilan maupun kegagalan. Ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan hikmah tawakal? Ini hikmah tawakal itu kita katakan semuanya saya sampaikan berdasarkan ayat-ayat dari Al-Quran ya Bu ya. Bahwa ketika kita bertawakal dengan kesulitan yang luar biasa, kita juga mendapatkan hikmah yang luar biasa. Tawakal itu bukan proses yang mudah, karena berawal dari bagaimana kita mengkondisikan hati berniat yang baik, bagaimana kita mengkondisikan pikiran selalu positive thinking, walaupun hambatan banyak, walaupun kesulitan di depan mata, tetapi kalau kita bertawakal, maka kita akan bisa menghadapi karena kesungguhan niat, kesungguhan pikiran itu mendukung. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan pekerjaan, dalam perjalanan ikhtiar, subhanallah kita sering dihadapkan dengan bukan hanya batu kerikil, bukan hanya batu besar, bahkan terkadang pasir yang kecil itu menjadi kesulitan untuk kita. Jadi kita kadang berpikir, mudah-mudahan tidak bertemu dengan kesulitan yang besar. Ternyata Allah berikan kesulitan yang kecil pun terkadang kita kurang bisa menerima. Baik, hikmah tawakal itu apa? Yang pertama, hikmah tawakal ini adalah di surat Al-Anfal ayat 49. Bagaimana Allah memberikan perlindungan dan pertolongannya kepada orang-orang tawakal. Maka dalam pekerjaan sesulit apapun, bertawakallah.
karena Allah akan memberikan perlindungan dan pertolongannya. Bagaimana Allah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada Rasul dan para sahabat. Ini mungkin bisa kita lihat hari ini ya Bapak Ibu. Kalau kita katakan tawakal, kemarin di paparan Ibu Liza, subhanallah ya, sudah menyampaikan hari ini sedang ada wabah yang luar biasa yang disebut wabah corona yang katanya luar biasa dahsyat sampai yang tadinya sekolah di gedung sekolah sekarang kita homeschooling, yang tadinya bekerja di instansi sekarang kita home working, ya work from home dan sebagainya. Maka memang ini kalau kita tawakal, salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana kita bertawakal supaya mendapat perlindungan dan pertolongan Allah. Virus itu sangat kecil, tidak nampak. Allah lah yang tahu kemana virus itu akan hinggap. Maka disinilah kita butuh perlindungan dan pertolongan Allah. Nah yang kedua, bahwa surat An-Nahl ayat 41-42, orang-orang yang bertawakal akan mendapatkan hikmah dengan dia akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang tawakal, orang-orang yang tidak mudah menyerah, maka dia akan mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran dari usahanya, dari ikhtiarnya. Mungkin hasilnya tidak sesuai harapan, tapi pelajaran dan hikmah yang didapatkan luar biasa, bisa untuk kesulitan-kesulitan hidup di kehidupan selanjutnya. Dan inilah Allah, ketika Allah memberikan pelajaran, itu banyaknya dari kesulitan. Walaupun betul, tidak semua pelajaran itu didapatkan dari kesulitan. Terkadang justru pelajaran itu didapatkan dari kemudahan. Banyak orang yang bersabar ketika sulit tapi tidak ketika mudah. Banyak orang yang bersabar ketika miskin tapi tidak ketika kaya. Ini yang memang harus kita berhati-hati. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, bahwa hikmah tawakal adalah surat At-Tolak ayat 3. Surat At-Tolak ayat 3 ini Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Jadi hikmah tawakal yang ketiga adalah bagaimana Allah mencukupi kebutuhan orang-orang yang tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan. Dan di surat At-Talaq ayat 30, hikmah dari tawakal adalah kita akan dimudahkan urusan oleh Allah. Sehebat apapun, sesulit apapun urusan, kalau Allah yang memudahkan, kita akan mudah menghadapinya. Bukan urusannya menjadi mudah, tapi kita dikuatkan untuk menghadapi urusan itu. Maka memang Bapak Ibu yang diminta dari doa-doa kita kepada Allah adalah bagaimana Allah memudahkan urusannya. Makanya di pagi hari kita biasanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri gitu ya Bu ya. Lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Itu doanya. Kenapa? Karena ketika Allah yang memudahkan, betapapun orang mempersulit, kita akan menemukan jalan keluar. Tapi betapapun 1000 orang membantu kita memudahkan urusan kita, kalau Allah tidak memberikan jalan keluar, maka kita tidak akan mendapatkan jalan keluar. Nah, ini akhirnya Ibu ya, syukran jazilan, thank you so much, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, bahwa tawakal bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi melalui proses, dan proses itu dimulai sejak kita diasuh oleh ibu kita sampai sekarang hari ini kita menjadi orang-orang yang dewasa, dan tawakal itu ternyata masih menjadi tugas kita semua. Allah alam, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Liza sebagai moderator. Baik, syukron jazilan Bu Nani. Ya Bu, sebentar. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi penyampaian tawakal yang telah disampaikan oleh Bu Nani Suhartini. Untuk sesi selanjutnya itu tanya jawab. Apakah dari pembahasan beliau ada yang mau bertanya? Pak Abdul Hakim, Pak Andi.
Apakah mendengar suara saya? Halo. Ya, silakan ya. Yang mau sampaikan pertanyaannya. Saya kasih gambaran umum dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Nani, yaitu tawakal adalah semua proses pelajaran atau pekerjaan atau amalan lain yang sudah dilakukan seoptimal mungkin, lalu berserah diri kepada Allah. Jadi bukan kepada orang lain atau berputus asa. Nah, ada ciri-ciri orang yang tawakal. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh. Yang kedua, pandai bersyukur. Yang ketiga, senantiasa bersabar. Dan yang keempat, dapat introspeksi diri sendiri. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau di-share, yang mau ditambahkan. Diri sendiri Bapak Ibu sekalian, karena kita tawakal itu di keadaan yang mungkin beberapa orang dia tidak bekerja atau sumber penghasilannya itu per hari gitu, dan harus keluar rumah di saat-saat pandemi corona ini apa namanya menimpa gitu kan, banyak yang kehilangan pekerjaan. Dan hikmahnya yang pertama menurut Nani adalah mendapat pertolongan Allah. Ya, walaupun pendapatan kita menurun, tidak bekerja di luar, kita mendapat pertolongan Allah, minimal tidak menyebarkan atau tidak menambah korban virus corona. Yang kedua, mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Allah mencukupkan kebutuhannya bagaimanapun. Memang kalau bisa bekerja di luar itu kan penghasilannya ada penghasilan tambahan gitu, apalagi guru gitu. Ada ketika awas ujian, bikin soal itu kan ada honor-honor tertentu gitu atau honor tambahan. Karena Allah memudahkan urusan. Karena orang yang balik ke Allah itu hanya Allah memudahkan urusannya. Seperti itu yang saya penjelasan. Dengan yang mau menambahkan atau sharing atau bertanya Bapak Ibu sekalian. Kayaknya sudah jelas sebenarnya. Oh ya, mungkin semuanya sudah jelas ya. Insya Allah jelas dan semuanya mendapatkan rezeki dari Allah dan menjadi orang yang ikhlas dan tawakal. Baik, sesi selanjutnya yaitu saya kembalikan kepada host, pada Bu Mugi. Halo. Halo. Masih terdengar suara saya? Boleh dimatikan semua. Iya. Ibu, untuk mengatur mic kita semuanya. Sudah di mute semua. Nyaman sekali Bu sekarang kan. Ya, demikian tadi pembahasan mengenai tawakal. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan
presentasi sore ini. Sesuatu mungkin nanti ada evaluasi dari Pak Eza, Budiah. Budiah tidak masuk ya Pak ya? Dia sepertinya di room lain kayaknya, betul. Oh, Tidak masuk iya. ya di room Ya, sudah tidak yang masuk. lain. Ya. Mungkin itu saja saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekurangan, dan human error. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.